Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Time Travel, Alif, ini mungkin ngobrol santai ya. Karena suasananya juga Mendukung. agak-agak ini sejuk. Ya kita lagi ngeteh ya. Alif ngopi apa? Oh, kopinya putih. Bukan ngopi, biar putih. Nah, Alif, kan kemarin-kemarin kita juga udah pernah cerita nih tentang kesemerawutan itu sudah mulai ada di segala lini kehidupan, ya kan? Termasuk yang kita temui di sini, di negeri kita ini juga tentang kesemerawutan di dunia pendidikan. Ya, ini kan jadi semacam keresahan aku sendiri juga. Iya. Nah, terus kan aku juga jadi melihat ya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kita mencari tahu ya tentang akar pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke Finland untuk tahu sebenarnya akar pendidikan kita tuh kayak gimana. Nah, makanya aku mau mengajak Alif untuk kita mencari tahu akar pendidikan kita. Beberapa yang aku baca ya gitu ya, yang menarik nih, terutama itu tentang masa-masa imperiumnya Majapahit di zaman itu. Nah, ada satu ilmu. Nah, kebetulan ini ilmunya ilmu bela diri. Bagian dari pendidikan yang ada di sana juga gitu. Nah, soal ilmu bela diri yang ada di Majapahit ini, itu kan kalau nggak salah namanya Kali Majapahit ya. Tapi justru lebih populer di daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang mungkin di masa Majapahit itu terkenal sebagai kayak ring terluarnya kali ya. Nah, Kali Majapahit ini justru terkenal di daerah-daerah seperti Filipina atau mungkin di daerah Malaysia, Singapura, terus kemudian sampai ke Thailand gitu lah. Bahkan di luar negeri. Nah, mungkin di Filipina dikenal sebagai eskrima atau apa gitu. Justru di Jawa sendiri yang merupakan pusat dari Majapahit itu nggak terlalu populer. Bahkan eskrima ini masuk dari luar. Jadi yang mengajarkan itu justru orang luar. Nah, sebenarnya kalau misalnya ilmu bela diri semacam ini justru lebih banyak berkembang dan populer di ring terluar Majapahit. Nah, sebenarnya apa sih yang di ilmu bela diri seperti apa yang dipelajari Majapahit di sini? Gitu. Sebelum kita cerita, mungkin mohon maaf teman-teman kalau misalnya dengar suara rintik-rintik Ya, agak keras di atap karena memang hujan semakin deras. Tapi mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik audionya dan bisa lancar kita ceritanya. Jadi dari yang Mas Anton tanya, ini menurut pemahaman saya, apa yang saya pahami dan apa yang terlihat lah begitu. Ternyata Majapahit masa lalu Majapahit pada masa kejayaannya, menurut apa yang saya pahami Mas, bahwa pada waktu Majapahit itu berjaya, kerajaannya masih berdiri, di sana tuh punya keilmuan mungkin kita sebut sebagai ilmu bela diri di masa sekarang atau seni bela diri. Pada waktu itu pengajaran yang dilakukan di pusat Majapahit adalah secara lahiriah dan batinnya, secara lahir dan batin. Yang kita tahu bahwa setiap kerajaan, pusat atau ibu kota kerajaan itu menjadi pusat budaya, pusat ilmu pengetahuan, pusat ekonomi, pusat segala-galanya pada masa lalu. Begitu juga dengan Majapahit pada masa itu. Termasuk bela dirinya. Bela dirinya itu semua dipelajari baik lahir dan batin. Mungkin teman-teman juga tahu atau bahkan teman-teman juga bagian dari atletnya atau pelaku bela diri, pelaku seni bela dirinya, yang mana kita tahu salah satu aliran silat di masa sekarang yang kita kenal bernama Merpati Putih. Yang mana Merpati Putih itu sejauh hemat saya bahwa ilmu silat Merpati Putih itu lahir dari Kerajaan Mataram, yang mana itu dibuka ke publik. Yang tadinya hanya untuk kesatria di wilayah Kerajaan Mataram pada masa itu, kemudian membuka itu ke publik hingga ke zaman sekarang. Begitupun juga dengan Majapahit, dikenal dengan Kali Majapahit pada masa dulunya. Nah,
pada masa itu yang sedikit yang terlihat dan penuturan dari orang tua masa lampau bahwa ketika para prajurit Majapahit itu diajarkan oleh tokoh-tokohnya, oleh mungkin panglimanya, patihnya dan sebagainya, itu bukan hanya secara ragawi tapi secara rohani. Karena sejauh yang saya pahami, silat adalah gerak alam. Jadi aktivitas alam itu punya aktivitas. Aktivitas alam itu seperti dibahasakan atau dirangkum menjadi sebuah gerakan. Jurus. Pada akhirnya orang bilang jurus. Dikenal dengan nama jurus. Tapi di masa lalunya dari sejauh yang terlihat, sejauh yang saya pahami, selain dengan gerak alam yang diajarkan, tapi juga ada tenaga alam yang dipelajari. Gitu. Mungkin pada akhirnya kesini-sini orang bisa bilang itu salah satunya adalah tenaga dalam. Itu bagian dari batinnya. Tapi lahirnya, fisiknya, yaitu jurus-jurus itu. Gitu. Nah, lambat laun kan ajaran itu makin apalagi ketika Majapahit sudah tidak ada, runtuh dan sebagainya. Nah, ajaran-ajaran itu secara fisik terus berkembang, terus diajarkan dan sebagainya ke masyarakat luas. Pun juga di dalam gerakan-gerakan physically itu juga terdapat, ya orang bisa bilang itu tenaga batin ya, tenaga dalamnya. Tapi sejauh yang saya pahami bahwa isi dari ilmu batinnya itu di zaman sekarang sudah sangat langka untuk ditemui. Mungkin di zaman sekarang, secara isi dari ilmu batin dari silat itu levelnya sudah menurun. Berbeda dengan masa lalu yang memang diajari di kalangan internal Majapahit gitu lah bahasanya. Dulu itu aku pernah punya teman diskusi lah gitu ya. Teman diskusi namanya Om Simon. Om Simon itu salah satu praktisi NGO lah waktu itu. Nah, kita banyak bertukar ide segala macam gitu. Nah, beliau tuh berpendapat sebenarnya begini, silat itu sebenarnya bagusnya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kita, karena itu bagian dari proses membangun jiwa dan raga kita manusia yang ada di Indonesia atau Nusantara lah gitu. Nah, kalau menurut opini Alif sendiri terkait dengan apa yang tadi Alif sudah ceritakan tentang seni bela diri yang ada di Majapahit, silakan. Sejauh yang saya pahami itu betul begitu adanya, Mas. Karena sejauh yang dulu saya juga pernah ikut silat. Betul. Saya dulu pernah ikut silat zaman SMP. Sejauh yang saya pahami bahwa ketika seseorang itu belajar silat, apalagi di masa lalu, itu pertama kali diajarkan antara koneksi dirinya dengan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, betul. Kemudian dengan alam, otomatis dengan alam sekitar. Artinya itu menjadi sebuah pembentukan karakter ke dalam pribadi masing-masing. Karena ketika dia punya kekuatan besar, maka dia punya responsibility yang besar kan. Betul. Maka karakter itu harus terjaga. Makanya ketika orang zaman dulu belajar silat itu bukan sekedar untuk fisik hebat-hebatan, maksudnya, bukan sekedar untuk kuat-kuatan. Nah, sedangkan di masa lalu orang belajar silat atau prajurit di Majapahit belajar silat itu menjadi sebuah pembentukan karakter dirinya gitu. Karena belajar silat itu ya belajar gerak alam dan tenaga alam. Terkoneksi antara dirinya dengan Tuhannya dan dengan ya alam sekitar lah gitu, kira-kira begitu. Maka sangat bagus sebetulnya kalau misalnya ilmu filosofi, bahasa saya itu ilmu filosofi silat itu dimasukkan ke dalam kurikulum di era sekarang, gitu. Membentuk nilai dan karakter anak-anak gitu. Menurut Sobat Time Travel, bagaimana komentarnya terkait dengan seni bela diri yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kita? Oke, ada lagi Liv, mungkin ini lebih nanti filosofinya karena macam-macam jenis silatnya juga ya. Menarik ya. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.